Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru podcast Ahlan KBRI Riyadh. Melanjutkan podcast sebelumnya tentang pemilu, maka pada episode kali ini juga kita akan membahas tentang seluk-beluk pemilu dan apa itu yang disebut dengan data pemilih. Maka telah hadir bersama kita kali ini adalah siapa nih? Mas Miftahul Huda, dipanggilnya Mas Huda ya? Mas Huda. Mas Huda, apa kabar Mas Huda? Alhamdulillah baik Pak Seki. Mas Huda ini adalah mahasiswa pasca sarjana dari King Saud University di Riyadh ya, di Riyadh. Oke, jadi tadi kemarin kita sudah membahas tentang seluk-beluk pemilu secara umum dengan Pak Delia Nur. Pak Huda ini adalah salah satu anggota PPLN dari 7 anggota PPLN. Betul. Jadi PPLN ini kita balik dulu deh tentang PPLN ini, anggotanya dari berbagai kalangan ya. Iya. Ada mahasiswa. Betul, ada mahasiswa, kemudian ada juga referensi bank dari salah satu bank di Indonesia, kemudian juga ada lokal staff dari kedutaan, dan juga ada yang lebih istimewa lagi, ada ibu rumah tangga. Oh, ada ibu rumah yang tangga. ikut bergabung bersama kita. Oh, oke. Jadi tidak semuanya dari satu kelompok ya. Oh, iya. Ini ada 7 itu mewakili Betul. kelompok masing-masing. Dan insya Allah mudah-mudahan Mas Huda juga bisa mengantarkan pemilu ini informasinya ke mahasiswa dong ya kalau Iya. gitu ya. Insya Allah. Oke. Ini Mas Huda ini di PPLN di bagian apa? Ya, saya bagian urusan perencanaan dan SDM. Sumber daya manusia SDM Iya, itu. betul. Bagian perencanaan dan sumber daya manusia. Itu apa saja ininya pekerjaan anggota PPLN bidang Iya. perencanaan dan SDM. Ya, baik. Salah satu tugasnya kita mengagendakan rapat ya, rapat terkait dengan tugas PPLN. Kemudian yang kemarin kita bentuk yaitu tim Pantarlih LN. Apa ya. itu singkatannya Pantarlih LN? Petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri. Oke, apa itu kerjaannya? Baik, jadi Pantarlih LN ini, Pantarlih luar negeri ini adalah badan ad hoc yang membantu KPU untuk melakukan tugas coklit, yaitu pencocokan dan penelitian data bagi calon pemilih agar nanti bisa kita tetapkan sebagai DPS, di mana DPS itu daftar pemilih sementara. Oke. Betul, iya. Nah, nanti di mana dari situ akan kita lakukan pengolahan data sehingga nanti menjadi daftar pemilih tetap. Oke, pelan-pelan. Saya harus mencerna dulu nih. Jadi dari jumlah data pemilih yang dimiliki, mungkin ada jumlah WNI yang ada di wilayah Arab Saudi ini, khususnya di wilayah KBRI Riyadh, itu dicocok dan dipenelitikan. Maksudnya dicoklitkan. Iya, dicoklitkan. Dicoklitkan oleh Pantarlih. Pantarlih. Nanti jadi ibaratnya ini saringan data ya. Betul. Saringan sekali. data. Yang data aslinya, data awalnya dari KBRI ada berapa besar jumlah WNI yang ada di Riyadh ini dan sekitarnya? Iya. Untuk data yang tadinya dari WNI di Riyadh ini ada 55.000 yang harus dicoklit. Oke, berarti Pantarlih ini mencoklit 55.000 data WNI yang ada di Riyadh. Betul sekali. Ya, Oke, banyak juga ya? Ya, betul. Justru itu tugas berat yang menanti Pantarlih. Namun kemarin kita sudah lakukan pengambilan sumpah ya, prosesi untuk pelantikan Pantarlih, dan mereka siap dan juga tersebar di beberapa kota dan sekitarnya. Pantarlih ini ada berapa orang? Ada 16 orang. Ini saya boleh mundur sedikit nih. 16 orang ini berarti yang sudah dilantik berarti. Betul. Ya? Sudah terpilih ya? Iya. Kalau boleh tahu berapa besar pemilih pendaftarnya untuk 16 orang ini? Untuk pendaftar kemarin yang masuk datanya ke kita yaitu ada 28. 28 orang. Kemudian kita lakukan proses penyaringan sehingga kita tetapkan ada 16 anggota Pantarlih LN yang sudah kita lantik kemarin tanggal 12 Februari 2023. Oke, 16 ini bisa disebutkan siapa saja dan wilayah kerjanya di mana saja? Baik, mungkin kita fokus ke Riyadh terlebih dahulu. Ya, di Riyadh ada 8 anggota Pantarlih LN ya, Pantarlih luar negeri. Yang pertama yaitu ada Bapak Cherry Rinaldi. Ya. Yang kedua ada Bapak Fitra Rizky. Okay.
Kemudian ada Bapak Ibda El Khosal, kemudian ada Bapak Jenal Abidin, ya, kemudian Bapak Khairul Alam, Ibu Krisna Devi, itu yang ke-6 berarti ya. Kemudian yang ada Saudara Muhammad Ridho, ya, serta yang terakhir ada Bapak Fathudin. Oke, itu 8 orang tadi akan melakukan coklit di wilayah Riyadh dan sekitarnya. Dan sekitarnya. Oke, 8 orang lagi yang lain di mana itu? 8 orang lainnya yaitu yang pertama ada Bapak Aditya, itu di daerah Dammam dan sekitarnya. Dammam dan sekitarnya. Kemudian ada Bapak Ali Ja'far di Ha'il, ya. Dan ada Bapak Amir Hamzah di daerah Haferbatin dan sekitarnya. Dan selanjutnya di Buraidah ada 2 anggota Pantarlih kita, yaitu Bapak Ma'ruf Hidayat serta Bapak Rudi Irwanto. Di daerah Jubail itu ada Bapak Rian Septian, ya, Bapak Rian Septiana. Dan di daerah Ahsa sendiri ada 2 orang, yaitu Bapak Dudung serta Bapak Muhammad Hirsan. Oke, jadi 16 orang ini sudah disebar, dipilih di kota-kota sekitar Arab Saudi bagian timur berarti ya, ini ya, untuk melakukan coklit. Oke, jadi nanti mereka akan mengontak satu persatu. Betul. Ini ya. Ya, mereka yang akan bertugas mengontak WNI yang ada di Riyadh dan sekitarnya untuk dilakukan proses coklit. Proses coklit. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya ini. Apakah akan KPPLN Riyadh akan melakukan rekrutmen lagi untuk panitia-panitia yang lainnya? Ya, tentu saja kami akan melakukan rekrutmen kembali nantinya pada saat prosesi pemilu, ya, tahun depan 2024, yaitu kita akan membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri atau kita kenal dengan KPPSLN. Itu apa itu? Tugasnya ngapain? Nah, tugasnya mungkin kalau kita di Indonesia kita akrab dengan petugas TPS. Jadi KPPSLN itu adalah petugas TPS. Betul. Kalau kita kenal ya di Indonesia ya, yaitu seperti layaknya tugas TPS. Betul. Berapa orang jumlahnya? Jumlahnya 7 orang. 7 orang. Ya. Jumlahnya 7 orang. Betul. Untuk satu TPS. Betul. Kira-kira jumlah rekrutmen untuk KPPSLN ini berapa orang? Ada 112 orang. 112 orang. Iya. Yang akan direkrut lagi akan direkrut lagi. Oke, itu nanti akan disebar di TPS-TPS ya. Iya, 112 TPS dan orang. KSK yang KSK itu adalah kotak suara keliling. Kotak suara keliling. Oke, jadi cukup banyak ya nanti ininya rekrutmennya ada 100-an orang lebih. Betul. Dan ini nanti akan direkrut oleh PPLN, persiapan pemilu. Iya. Oke, terus Pak Huda, ini kira-kira apa lagi yang perlu diketahui tentang pemilu, khususnya tentang SDM dan perencanaan? Mungkin itu ya, mungkin hanya pesan saja bagi WNI kita gitu ya. Terkait coklit ini, kami dari PPLN mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu yang ada di Riyadh dan sekitarnya, agar nanti ketika dihubungi oleh anggota Pantarlih luar negeri ya, Pantarlih LN, nanti agar bekerja sama menjawab ya, mengkonfirmasi data yang kami minta. Tentu saja ini menjadi kebutuhan bagi warga negara Indonesia yang ada di Riyadh dan sekitarnya untuk sah menjadi pemilih pada pemilu 2024. Oke, baik. Begitu ya Bapak Ibu. Kata Mas Huda tadi, anggota PPLN, apabila ingin terdaftar sebagai pemilih 14 Februari 2024, maka harus ikut Pantarlih LN. Ini harus ikut coklit Pantarlih LN. Oke, demikian Bapak Ibu tentang Pantarlih dan kegiatannya. Semoga Bapak Ibu semua tidak lagi bingung apa saja itu kegiatan coklit dan apa saja yang dilakukan oleh Pantarlih. Jangan lupa juga follow akun-akun PPLN Riyadh untuk pemilu 2024. Mereka punya akun di Facebook, Instagram, dan TikTok.
untuk mendapatkan update-update terbaru tentang PPLN dan pemilu 2024. Semoga kita bisa ketemu lagi Mas Huda untuk bicara tentang pemilu lagi. Demikian Bapak Ibu, semoga cukup menjelaskan apa itu persiapan menuju pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.